Setelah mendengar kata-kata dari Demon Supreme, banyak pemuda jenius di lapangan yang segera siap untuk bergerak. Di bawah dorongan dari Demon Supreme, seorang jenius tiba-tiba muncul. Di tubuhnya, aura tertinggi yang kuat naik ke langit. Yang tertinggi lainnya, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa ada begitu banyak master tertinggi di tentara Zhengdao? Itu benar-benar melebihi ekspektasi Qin Chen. Jika orang ini adalah Supreme Veteran, tidak apa-apa. Bagaimanapun, tentara Zhengdao telah diwarisi selama ratusan juta tahun dan telah disegel di sini. Bukan tidak mungkin untuk melahirkan beberapa Supremes, tetapi orang di depannya juga cukup muda, dan sebenarnya dia sudah mencapai alam tertinggi. Kalau di luar pasti akan menimbulkan keributan. Pasti ada sesuatu yang istimewa di mana alam iblis mati berada. Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap sedikit sambil berpikir. Begitu pemuda itu melangkah maju, Mo Wu segera mengubah warnanya, dan melangkah maju dan berkata, Xuan Zong, jangan gegabah. Pemuda ini, bernama Xuan Zong, memiliki aura yang agung. Dia melirik ke arah Mo Wu dengan jijik dan berkata dengan dingin, Mo Wu, jika kamu takut, pergilah. Putri Suci adalah dewi di hati kita. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar menghujat? Karena bocah ini baru saja mengatakan bahwa dia adalah suami dari Putri Suci. Saya datang untuk menantangnya. Nak, apakah kamu berani menerima tantanganku? Ucap pemuda itu berteriak dengan marah. Karena Anda adalah bawahan Sisi, berlutut dan meminta nasihat, bukan tidak mungkin saya bisa memberi Anda nasihat. Kata Qin Chen dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, para tetua dan generasi muda dari tentara Zhengdao yang hadir semuanya terlihat dingin. Mereka benar-benar ingin menjebak Qin Chen di sini dan memberinya pelajaran. Huff, kamu pikir kamu ini siapa? Memintaku untuk berlutut dan meminta nasihat, hahaha, apakah kamu layak? Ucap pemuda ini memiliki temperamen yang panas, dan dia masih bisa menahannya, tapi sekarang dia tidak bisa menahannya lagi. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, dan kapak perang ungu emas langsung muncul di tangannya. Energi tertinggi yang mengejutkan langsung meletus dari kapak perang. Dia adalah pemimpin tertinggi di antara generasi muda dari seluruh tentara Zhengdao, dia berada di level yang sama dengan Luo Yin, Mo Wu dan lainnya. Dia memiliki kekuatan yang unggul dan merupakan pemimpin tentara Zhengdao saat ini. Pada saat ini, dia berteriak dengan marah, dan dengan keras, dia tiba-tiba melemparkan kapak perang ungu emas. Untuk sesaat, harta karun tertinggi ini bersinar, dan cahaya ungu membumbung ke langit, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Dalam cahaya yang menyilaukan, kapak perang ungu itu membengkak tertiup angin dan langsung membesar. Dalam sekejap, ia melonjak dari setengah meter menjadi lebih dari 1000 kaki, seperti pilar raksasa ungu emas, berdiri di antara langit dan bumi, dan jatuh dengan ganas ke arah Qin Chen. Terjadi ledakan. Kapak perang besar berwarna ungu emas itu jatuh, seperti pilar langit yang runtuh. Kekuatannya begitu menakjubkan, seperti kemunculan kembali sebuah mitos. Siapa yang bisa menolak kekuatan ilahi semacam ini? Ia tidak lemah di antara yang tertinggi, karena orang ini masih sangat muda dan penuh vitalitas. Ia berada dalam masa vitalitas yang kuat, dan aura yang keluar cukup untuk menekan keabadian. Dapat dilihat bahwa meskipun ruang di atas bintang-bintang di markas besar tentara Zhengdao sulit, dan ada banyak rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan, terkunci di dalam kehampaan, dan bahkan ditutupi oleh formasi besar, pada saat ini, kekosongan juga terdistorsi oleh kapak perang ungu emas yang ganas. Energinya bergulir, langit dan bumi seakan terbelah. Jika bukan karena formasi besar yang menutupi tempat ini, bumi akan retak dan runtuh. Pukulan seperti itu membuat banyak orang berseru, banyak jenius yang tersentak, dan Kuinan Zizun bahkan mencibir. Jika pihak lain adalah mata-mata, bunuh saja dia secara langsung. Jika pihak lain bukan mata-mata, maka dalam perdebatan seperti itu, jika pihak lain tidak dapat melawan dan langsung dibacok sampai mati, maka itu berarti kemampuannya tidak sebaik orang lain, dan dia tidak dapat berkata apa-apa. Melihat kapak perang ini datang ke Qin Chen dalam sekejap, semua orang bahkan bisa membayangkan adegan Qin Chen dipotong-potong oleh kapak ini. Namun, saat berikutnya, semua orang tercengang. Semua orang tercengang dan melihat ke depan dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Di depan mata semua orang, kapak perang besar ini terbang dengan kecepatan tinggi, dengan kecepatan yang mencengangkan, cukup untuk menghancurkan matahari, bulan dan bintang. Ketika mendarat di depan Qin Chen dengan aura kekerasan, tiba-tiba dihentikan oleh sepasang tangan. Ini adalah sepasang telapak tangan yang sangat biasa, mereka mengulurkan tangan dengan santai dan langsung menggenggam bilah kapak perang emas ungu, menguncinya dengan kuat di dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak. Itu adalah Qin Chen. Pada saat kapak perang itu jatuh, ia memegang kapak perang itu dengan santai, seolah-olah sedang memegang sumpit. Gerakan tangan bebas seperti itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Apa? Ini tidak mungkin, ucap pemuda Xuanzong meraung, tidak bisa mempercayai matanya, dia meraung dengan marah, dan gelombang kekuatan yang mengerikan dituangkan ke dalam kapak perang. Dalam sekejap, kapak perang emas ungu meledak dengan cahaya yang lebih menyala-nyala, seperti matahari yang terik, dan tanda misterius muncul untuk menekan langit biru abadi. Xuanzong meraung dan menekan kapak perangnya dengan keras, mencoba membelah Qin Chen sedikit demi sedikit. Namun, Qin Chen masih sangat tenang, dia terlihat acuh tak acuh dan hanya berdiri di sana, sangat tenang dan santai, dia tersenyum sedikit dan berkata, apakah ini kekuatanmu? Terlalu lemah. Saat dia berbicara, Qin Chen dengan lembut mengetuk tangannya, dan dengan keras, kapak perang ungu emas, yang sebesar gunung, langsung terbang mundur, bahkan lebih cepat dan lebih ganas daripada saat masuk. Itu memancarkan cahaya guntur ungu, yang diberkahi dengan energi yang lebih kuat oleh Qin Chen. Tidak baik, cepat bersembunyi, teriak banyak jenius dari tentara Zhengdao yang hadir semuanya lebih gesit daripada kelinci. Mereka semua melompat dalam sekejap, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka buru-buru mundur. Ini sangat mengerikan. Satu jari memantulkan kembali kapak perang. Orang cabul macam apa ini? Dan Xuanzong juga berubah warna, dia segera meraung, dan garis rahasia gelap muncul di tubuhnya, dan dia melawan kapak perang. Namun, begitu dia menyentuh kapak perangnya, ekspresinya berubah. Lengannya sangat rapuh hingga patah dalam sekejap, dengan sisa tulang menonjol dan darah menetes darinya. Dia terbang terbalik, tubuhnya hampir meledak, dan dia tampak ngeri. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kapak perang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Segera, dia tidak berani pamer, dan meraung, tiba-tiba sebuah rune keluar dari tubuhnya, menahan kapak perang besar itu sejenak, dan kemudian, tuan muda tertinggi ini berbalik dan lari, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kapak perang itu jatuh dan menghantam langsung ke tanah alun-alun, menghancurkan bumi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebuah lubang besar pecah, dan tanah serta bebatuan terciprat, seperti akhir dunia. Jika bukan karena formasi mengerikan yang menutupi bintang, di kehampaan luar, serangan ini saja sudah cukup untuk meledakkan bintang tersebut. Ini sangat istimewa. Gumam semua orang tercengang dan membuka mulut lebar-lebar. Mereka semua ketakutan. Apakah itu manusia? Dengan menjentikkan jarinya, dia menghancurkan serangan Xuanzong dan hampir membunuh Xuanzong. Mengapa anak ini begitu mesum? Dilihat dari usianya, dia masih sangat muda. Bagaimana dia mengembangkan kultivasinya? Untuk sesaat, semua orang tersentak dan menatap Qin Chen dengan mata serius. Mau tak mau mereka merasa berbulu dan merinding di sekujur tubuh mereka. Karena ini sungguh mengerikan. Master tingkat tertinggi juga merupakan master tingkat teratas di pasukan Zhengdao, dan itu juga merupakan akar dari kemampuan tentara Zhengdao untuk melawan leluhur Yuanmo. Dan Xuanzong, Luo Yin, dan Mo Wu adalah yang terbaik di antara generasi muda tentara Zhengdao. Tapi master seperti itu ditolak oleh Qin Chen, yang juga terlihat sangat muda, dan hanya dengan satu jari. Siapa yang tidak takut dengan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Sekelompok idiot. Di sampingnya, Luo Yin dan Mo Wu menggelengkan kepala. Mereka sudah mengetahui kekuatan Qin Chen sejak lama, jadi tentu saja mereka tidak terkejut. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa Jianmo Zizun dan mereka berdua adalah idiot? Biarkan pihak lain datang ke markas seperti ini tanpa memverifikasi identitas pihak lain secara menyeluruh. Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa. Bahkan Jianmo Zizun mungkin bukan lawan orang ini, jadi sudah cukup jika Xuanzong bersikeras datang untuk mencari kematian.
Tentu saja, Luo Yin dan Mo Wu pasti tidak akan menceritakan hal ini. Faktanya, bahkan jika mereka memberitahu Demon Supreme dan yang lainnya, mereka tidak akan mempercayainya. Jika mereka tidak bertarung melawan Qin Chen secara langsung, mereka juga tidak akan mempercayai orang yang terlihat begitu mudah. Di sisi lain, Xuan Kong Zizun mencibir di dalam hatinya saat melihat ini. Sebagai anggota tentara Zheng Dao, aneh jika dia merasa begitu bahagia ketika dia begitu ragu setelah masuk. Bagaimana, kekuatanmu sangat kecil, tetapi kamu masih ingin memulai pertarungan denganku, melebih-lebihkan kemampuanmu. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa bertanya, karena Sisi adalah keturunan Putri Lian Xinluo, dan Putri Lian Xinluo adalah pendiri dan pemimpin spiritual pasukan Zheng Dao, bagaimana menurutmu? Ayolah, Sisi juga pemimpin masa depan pasukan Zheng Dao bukan? Ucap Qin Chen berbicara dengan tenang dan memandang Luo Yin dan Mo Wu. Ini, ucap Luo Yin dan Mo Wu saling memandang dan ragu-ragu sejenak, tapi masih mengangguk, bisa dibilang begitu. Pasukan Zheng Dao didirikan oleh Putri Lian Xinluo. Jika Sisi benar-benar bisa mendapatkan warisan Putri Lian Xinluo, maka dia pasti akan menjadi pemimpin tentara Zheng Dao di masa depan. Faktanya, para imam besar dilatih dengan cara ini, itulah sebabnya Qin Chen menimbulkan begitu banyak kemarahan dan kritik ketika dia mengatakan bahwa Sisi adalah istrinya. Karena Sisi adalah pemimpin masa depan tentara Zheng Dao Anda benar-benar sangat berani. Ketika Anda melihat calon suami pemimpin Anda bahkan tidak datang untuk menyambutnya. Beraninya Anda mengambil tindakan, kata Qin Chen dengan ringan. Banyak jenius di sekitarnya yang terkejut, tetapi setelah mendengar ini, ekspresi wajah mereka semua jelek. Suami pemimpin pasukan Zheng Dao, orang ini terlalu tidak tahu malu bukan? Jika bukan karena metode brutal dan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, para jenius muda ini akan bergegas dan memotong Qin Chen menjadi beberapa bagian. Di belakangnya, wajah Xuan Zong pucat. Dia menyingkirkan kapak perangnya, cahaya ilahi mengalir dari lengannya, dan lengannya yang patah mulai pulih. Namun, dia sudah ditakuti oleh Qin Chen dan tidak berani melakukan apapun lagi. Qin Chen mengabaikan semua orang dan melangkah maju. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, menempuh jarak puluhan ribu mil, sangat mengerikan dan cepat. Qin Chen berjalan di atas bintang-bintang yang mengerikan ini dan melihat sekeliling. Tidak ada yang melihat bahwa di antara alisnya, ada mata samar yang terbuka, itu adalah mata ciptaan, menatap segala sesuatu di langit dan bumi ini. Markas besar tentara Zheng Dao ini sangat luar biasa dan telah melahirkan banyak orang berbakat. Qin Chen penasaran pasti ada sesuatu yang istimewa di sini. Kamu masuk ke markas besar tentara Zheng Dao kami tanpa mengetahui hidup atau matimu. Ucap Demon Supreme mendengus dingin. Jenius muda lainnya juga mengikuti Qin Chen. Luo Yin dan Mo Wu juga buru-buru mengikuti dan berkata, Tuan, markas besar tentara Zheng Dao kami penuh dengan pola formasi. Sekarang formasi telah diaktifkan, tolong jangan berjalan-jalan untuk menghindari serangan balik dari formasi. Ucap keduanya merasa sangat cemas. Namun, Qin Chen sangat tenang dan tidak menjawab, tetapi terus melihat ke depan. Apakah orang ini mencari kematian? Ucap banyak Tianjiao berbakat tidak bisa berkata-kata, tetapi mereka juga mencibir di dalam hati. Ada formasi terbaik yang menjaga tempat ini, tetapi mereka tidak percaya bahwa Qin Chen bisa berjalan di tanah datar dan berani menerobos tanpa hambatan. Namun, segera mereka tidak bisa lagi mengandalkan diri mereka sendiri. Qin Chen hanya berjalan di antara bintang-bintang di markas, dengan petak besar cahaya muncul dari formasi di bawah kakinya, yang menjadi semakin terang. Formasi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Qin Chen, tapi kemanapun Qin Chen pergi. Tapi itu tidak pernah memicu niat membunuh dari formasi tersebut, dan itu aman dan sehat. Ini membuat semua orang sulit mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bintang-bintang yang menjaga markas tentara Zheng Dao adalah formasi terbaik. Bahkan jika orang tertinggi puncak mengganggu, dia tidak dapat menghindari serangan, tetapi Qin Chen berjalan ke sini, yang sangat alami dan tidak terbayangkan. Untuk sesaat, sulit bagi semua orang untuk tetap tenang. Mungkinkah formasinya rusak? Mereka tidak tahu bahwa pencapaian Qin Chen dalam formasi sangat mengerikan,
dan formasi sebesar itu tidak berarti apa-apa baginya. Terlebih lagi, pola formasi di sini belum sepenuhnya aktif. Terlihat jelas bahwa Jianmo Zizun tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan seluruh formasi. Sama seperti formasi penyegel iblis klan iblis abis, meskipun Ero Yuan Zizun mengaktifkan formasi tersebut, dia tidak bisa menjebak level teratas seperti Xiao Yao Zizun. Bagi para master, hanya leluhur Yuanmo yang dapat mengambil tindakan untuk mendapatkan kesempatan. Jika Anda ingin mendorong formasi hingga ekstrim, Anda memerlukan master terbaik untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, tanpa desakan para ahli top, formasi itu sendiri tidak dapat menjebak Qin Chen sama sekali. Hati Qin Chen tergerak. Dia mengaktifkan perangkat sumber jiwa iblis dan pohon iblis 10.000 dunia di dunia kekacauan, dan aura khusus memenuhi udara. Qin Chen berjalan dalam kehampaan. Kekuatan khusus ini terus ditanamkan ke dunia dan diintegrasikan ke dalam formasi. Lambat laun, kekuatan formasi besar antara langit dan bumi ini perlahan-lahan dikendalikan olehnya, dan kekuatannya sendiri menyatu dengan langit dan bumi ini. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa area sekitar terlihat berbeda? Kamu juga merasakannya. Sepertinya ada perubahan, tapi kamu tidak merasakan apa-apa. Aneh, mungkinkah persepsi kita salah? Ucap Yan Ming Zizun dan veteran tertinggi lainnya memiliki pengalaman yang kaya dan samar-samar merasakan sesuatu yang istimewa. Mereka membuka mata, energi tertinggi melonjak, dan mencoba melihat beberapa petunjuk, tetapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak dapat melihat apapun. Dengan pencapaian formasi Qin Chen saat ini, akan aneh jika mereka bisa melihat sesuatu. Qin Chen memandang orang-orang yang kebingungan di belakangnya dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun pasukan Zheng Dao ini berada di bawah komando Lian Xinluo, apa yang dilihat dan didengar Qin Chen setelah datang ke sini membuatnya selalu waspada. Dengan cara ini, dia mengambil kendali atas formasi pasukan Zheng Dao sedikit demi sedikit di tangannya sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia bisa mengambil inisiatif. Setelah mengalami begitu banyak hal, Qin Chen menjadi sangat berhati-hati. Dia terus bergerak maju, tetapi dia tidak menerobos ke bagian terdalam dari bintang, dan tidak terburu-buru masuk dengan tidak hati-hati, karena dia tahu dengan jelas bahwa tidak ada puncak tertinggi dalam pasukan Zheng Dao ini. Untuk dapat bertahan sejauh ini di bawah serangan leluhur Yuanmo, seharusnya ada master kuat sejati dalam pasukan Zheng Dao ini, jika tidak, maka mustahil untuk bertahan sampai sekarang. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati mengatur dan menggunakan efek artefak sumber jiwa iblis dan pohon iblis 10.000 dunia untuk mengendalikan formasi besar dunia ini dan menjadikan dirinya tak terkalahkan. Gelombang kekuatan khusus mengelilingi Qin Chen. Nak, apa yang kamu lakukan? Akhirnya, Demon Supreme merasakan ada yang tidak beres dan berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, dia merasakan ada yang tidak beres di dunia ini. Haha, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa para jenius dari dunia luar telah berkembang sedemikian rupa. Lebih baik datang kepada saya untuk meminta nasihat, atau beritahu saya kekuatan Tian Jiao dari semua kelompok etnis. Ucap seorang veteran tertinggi tiba-tiba tertawa dan melangkah keluar, itu adalah Kuinan Zizun. Dia tertawa keras, datang dari udara, memegang tombak, dan langsung menikam Qin Chen dengan keras. Dia menusukkan tombaknya, dan kekosongan di sekitarnya meraung dan berguncang dengan keras. Jika berada di dunia luar tanpa perlindungan formasi tingkat atas, banyak kekosongan akan langsung runtuh dan meledak di tempat. Sebab, aura lelaki tua ini terlalu kuat, energinya kaya, dan menekan segala arah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua yang telah mencapai akhir hidupnya, tetapi seperti orang kuat di masa jayanya, dengan energi dan darah yang melonjak, dan energi iblis yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya. Qin Chen tampak terkejut, alam iblis mati. Ini sangat aneh. Dia dapat melihat bahwa Zhou Yuan Kuinan Zizun sudah sangat tua dan telah memasuki tahap pertengahan dan akhir hidupnya, tetapi orang ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia berada dalam tahap paling bersemangat dalam hidupnya. Tombak itu menembus kehampaan dan langsung menuju ke arah Qin Chen. Mata Qin Chen bersinar, jari-jarinya cerah,
dan asal tertinggi meledak seperti energi pedang, melonjak langsung ke langit. Dia mengarahkan satu jari ke tombak yang menyala-nyala, dan niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Energinya sangat mendominasi, dan sangat berkobar, membuat laut dan sungai terbalik dengan energi seperti itu. Jari-jari Qin Chen bertabrakan dengan tombak, mengeluarkan suara yang tajam. Kemudian, Qin Chen menjentikkan ujung tombak, dan dengan benturan, tombak itu terbang seketika, dan langsung terguncang sangat tinggi. Cahaya pelangi yang mengerikan dan cerah itu langsung hancur, dan mulut lelaki tua itu terbuka dan darah mengalir keluar. His, bahkan serangan Kuinan Zizun berhasil dihalau hanya dengan menjentikkan jarinya. Bagaimana cara dia melakukan itu? Ucap banyak orang tersentak, tidak bisa mempercayai mata mereka. Menarik sekali, haha. Pantas saja kamu berani menerobos markas tentara Zheng Dao kami. Ayo lagi. Ucap orang tua seperti singa ini tidak bisa menahan tawa, dia sangat terkejut, dia telah mengumpulkan kultivasi semacam ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia berada dalam posisi yang dirugikan ketika bertemu dengan pria muda seperti Qin Chen. Anak muda, berhati-hatilah. Ucap Kuinan Zizun berteriak, rambutnya beterbangan seperti sekelompok iblis, tombak di tangannya bersinar, dan lusinan matahari yang terik terjalin di sekitar ujung tombak, yang masing-masing terkondensasi dari asal tertinggi yang mengerikan, dan meledak menjadi suara yang membuat jantung berdebar-debar. Ketika dia menikam tombaknya lagi, langit runtuh dan bumi hancur, segala sesuatu padam, segala macam fenomena aneh muncul, nafas tertinggi meledak, energinya terlalu mengerikan, menelan semua materi di sekitarnya. Serangan ini mengandung kekuatan khusus yang unik dari alam iblis mati, dan nafas yang keluar membuat Qin Chen sedikit berubah warna. Bukan karena serangannya menakutkan, tetapi sifat dari kekuatan ini sangat transenden. Bagus sekali, ucap Qin Chen terkekeh ringan, menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dan menebasnya. Tiba-tiba, tempat ini tiba-tiba menjadi badai energi yang mengerikan, dan kekuatan tertinggi yang seperti lautan mendidih dalam sekejap. Aura seperti matahari terik yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi pada tombak itu langsung meledak, beberapa di antaranya meledak di tempat, menelan kekosongan di sekitarnya, dan dua di antaranya jatuh langsung ke kerumunan para jenius yang tidak jauh dari sana. Hati-hati, seru seseorang, dan sekelompok orang mundur dengan panik. Energi matahari yang mengerikan ini jatuh ke kerumunan dan meledak di tempat. Banyak jenius muda yang mundur satu demi satu. Wajah banyak orang menjadi pucat, dan mulut mereka berdarah karena dampak kekuatan ini, dan seluruh tubuh mereka ngeri. Pada saat ini, semua orang menyadari betapa mengerikannya kekuatan tombak itu. Namun, Qin Chen tidak takut, dia berdiri tegak dan tegak, benar-benar seperti dewa, dia begitu kuat dan memukul dengan satu telapak tangan. Raungan yang mengejutkan terdengar, dan badai dahsyat memusnahkan segalanya. Dia melihat Kuinan Zizun batuk darah, tombak di tangannya mengeluarkan suara berderak, dan seluruh tubuhnya terbang mundur, mengenai kehampaan, dan tubuhnya seperti terbelah. Asal-usul tertinggi di tubuhnya melonjak dan hampir dihancurkan oleh telapak tangan Qin Chen.